Baik, selamat pagi untuk adik Ano. Selamat pagi, Bu. Baik, adik Ano kan yang minta bantuan kepada Ibu untuk melakukan proses konseling individual ya pada pagi hari ini. Oh iya, Bu. Baik, kalau begitu. Kalau boleh tahu kesibukan dari adik Ano sekarang itu apa? Untuk kesibukan sendiri, saya tidak sibuk untuk sementara, Ibu. Sekarang hanya saya fokus belajar, apalagi sekarang proses belajar mengajarnya itu masih daring, Bu. Jadi banyak tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Terima kasih. Oh iya, semangat ya untuk belajarnya. Doakan saja semoga virus ini cepat berlalu agar kita itu bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, Bu. Amin. Semoga saja ya, Bu. Sama-sama. Oh ya, Ibu hampir lupa. Ini apa? Kabar dari adik Ano sekarang tuh bagaimana? Kabar baik. Kabarnya kurang baik, Ibu, untuk sementara. Kurang baik kenapa? Apakah kamu ada masalah? Iya, Bu, sebenarnya saya datang menemui Ibu karena saya mau menceritakan masalah saya, Bu. Ya, kalau kamu ada masalah atau mau menceritakan masalah kamu itu, bisa silakan kamu ceritakan kepada ibu. Di sini ibu tuh siap untuk mendengarkan masalah yang sedang kamu hadapi. Tapi di sini tuh ibu bukannya menyelesaikan masalah dari adik Anu, tetapi lebih tepatnya itu membantu kamu untuk agar masalah yang kamu hadapi itu bisa terpecahkan begitu. Dan siapa tahu juga ibu ada apa bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang kamu hadapi. Oh iya, Bu, tapi saya malu untuk menceritakan masalah ini ke Ibu. Baik, di sini adik anak tidak usah malu karena dalam proses konseling individual ini ada beberapa asas yang diterapkan. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, kemudian yang kedua itu ada asas kerahasiaan, dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini asas kesukarelaan ini, asas ini berhubungan di mana konseli atau adik anu ini sebagai konseli datang menemui ibu bukan karena dorongan atau karena diminta oleh ibu, tetapi di sini adik anu itu betul-betul mau menceritakan atau mau mencari solusi bersama ibu untuk uh, keluar dari masalah yang dihadapi oleh adik anu. Kemudian yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan di sini di mana ketika adik anu menceritakan masalah adik anu ke ibu, tidak ada orang lain selain saya dan juga adik anu yang mengetahui masalah tersebut. Hanya saya dan adik anu saja. Karena di sini diterapkan asas kerahasiaan. Jadi masalah dari adik anu itu aman. Kemudian yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini di mana adik anu itu menceritakan masalah secara terbuka kepada ibu tanpa harus ada yang ditutupi, karena di sini tadi ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi adik anu tidak perlu canggung atau malu bahkan takut menceritakan masalah kepada ibu karena di sini diterapkan asas kerahasiaan begitu. Jadi itulah asas yang kita terapkan dalam proses konseling ini. Apakah adik anu sudah mengerti terkait asas-asas yang ada atau yang diterapkan dalam proses konseling individual ini? Baik, Bu, untuk penjelasannya itu saya bisa dipahami, Bu. Baiklah kalau begitu. Sebelum memulai proses konseling kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesepakatan waktu dari adik anu agar proses konseling kita pada pagi hari ini efisien dan juga berjalan dengan lancar. Kira-kira berapa lama waktu yang akan kita gunakan dalam proses konseling kali ini? Untuk waktunya sendiri, dari saya usulan Ibu untuk 30 menit ke depan. Baik, 30 menit ya. Kalau begitu, apakah adik anu sudah siap untuk menceritakan masalahnya kepada ibu? Iya, Bu, berkat dari penjelasan Ibu, saya sudah siap untuk melakukan konseling. Baiklah kalau begitu. Kira-kira masalah yang sedang dihadapi oleh adik anu sekarang itu masalah apa? Untuk masalahnya sendiri, Ibu, saya itu bingung memilih jurusan yang cocok sesuai rencana
karir yang saya minati, Bu. Gitu. Oh ya, terus? Terus saya memiliki kendala di pelajaran matematika atau yang berkaitan dengan angka-angka begitu, Bu. Sementara jika kita selama ini saya selalu mendapat nilai jelek ketika mata pelajaran yang berkaitan dengan matematika dan sejenisnya itu, Bu. Dan saya mendengar dari teman-teman saya bahwa jika mau bekerja di bank pada saat kuliah jurusan yang diambil itu kebanyakan tentang mencakarnya, Ibu, gitu. Kamu sudah mengetahui hal tersebut, tetapi kamu tetap mau bekerja di bagian perbankan begitu. Kemudian hal tersebut itu tentu menjadi tantangan yang sangat besar ya untuk kamu. Kira-kira alternatif solusi yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa? Kalau dari saya, Ibu, alternatif atau solusi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah saya harus banyak mencari informasi berkaitan dengan jurusan yang cocok sesuai karir yang saya minati, begitu. Namun kemudian yang kedua adalah setelah saya mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jurusan yang cocok, saya harus belajar lebih giat lagi, terutama di bagian akuntansi berkaitan dengan cakar-mencakar begitu, Bu. Lalu yang ketiga itu mendekatkan diri dengan cakar-mencakar begitu, Bu. Kelebihan di bidang akuntansi atau sejenisnya yang berkaitan dengan mencakar. Lalu yang keempat, berusaha menyukai pelajaran yang berkaitan dengan mencakar. Mulai dari sekarang agar saya terbiasa dan lebih mengerti dengan mata pelajaran tersebut. Dengan demikian, ketika saya mengambil jurusan yang berkaitan dengan demikian ketika saya mengambil jurusan di bangku perkuliahan, saya tidak mengalami kesulitan di bidang yang berkaitan dengan akuntansi atau angka-angka. Itu alternatif yang saya gunakan, Ibu, untuk sementara, atau yang saya pikirkan untuk sekarang. Baik, kalau menurut Ibu itu merupakan alternatif yang sangat menarik ya untuk kamu. Kamu sendiri yang memberikan alternatif ini yang akan kamu gunakan untuk memecahkan masalah yang sedang kamu alami sekarang ini. Tentu kamu juga bisa menjalankan alternatif solusi ini dengan sungguh-sungguh. Dan ada beberapa tambahan dari Ibu. Yang pertama itu, ketika kamu memilih sebuah jurusan atau sebuah karir, tentu yang pertama itu kamu harus pahami dulu minat dan bakat yang kamu miliki begitu. Kemudian pemahaman yang baik akan diri sendiri itu inilah yang dapat membuat kamu itu bertahan menghadapi berbagai tantangan pada saat belajar tentang ilmu dan skills baru di bangku perkuliahan nanti begitu. Karena ketika kita memilih sebuah jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, tentu kita menerima konsekuensinya di saat kita menjalankan pilihan kita tersebut. Kemudian yang kedua itu, kalau bisa, adik Ano itu bisa konsultasi dengan orang terdekat yang berpengalaman atau profesional di dunia pekerjaan begitu, atau di dunia kerja. Diskusikan berbagai pilihan jurusan begitu yang ada saat ini. Siapa tahu bisa memudahkan adik Ano untuk memilih sebuah jurusan yang tepat sesuai dengan minat di bidang karir yang kamu sukai begitu atau yang kamu minati. Kemudian yang ketiga itu mempertimbangkan prospek kerja. Salah satu cara menentukan jurusan yang tepat adalah dengan mempertimbangkan prospek kerja ke depannya, bukan sekedar hanya ikut-ikutan teman begitu. Jadi di sini tadi kan adik Ano sudah memiliki minat berkarir di bidang perbankan begitu ya. Kemudian tentu di sini adik Ano juga memiliki tujuan dari karir yang ingin digapai atau ingin dicapai begitu. Motivasi dalam diri itu wajib kita gali atau adik Ano gali terlebih dahulu sebelum memutuskan jurusan mana yang harus kamu pilih. Kemudian karena motivasi itu akan sangat membuat adik Ano itu membantu adik Ano dalam melewati segala halangan yang kemungkinan akan membuat adik Ano itu malas kuliah, kemudian malas untuk mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa
pilihan jurusan itu sesuai minat dan bakat yang kamu miliki. Agar di bangku perkuliahan itu kamu bisa melewati segala tantangan yang ada tanpa harus putus asa. Kemudian yang keempat tuh pertimbangan minat atau passion begitu. Hal yang dilakukan sebelum menentukan jurusan kuliah itu mempertimbangkan passion. Setiap orang itu memiliki minat sendiri-sendiri, dan ketika adik Ano itu memilih jurusan akuntansi, tentu adik Ano itu sudah mempersiapkan diri untuk belajar di bidang ini. Kemudian mempersiapkan mental dan lain sebagainya, supaya pada saat di bangku perkuliahan nanti adik Ano itu tidak merasa terbebani atas pilihan yang telah diputuskan sebelumnya. Kemudian mungkin itu saja alternatif solusi dari Ibu berkaitan dengan masalah dari adik Ano. Semoga adik Ano bisa menjalankan alternatif solusi, baik alternatif solusi dari adik Ano sendiri tadi maupun alternatif yang Ibu berikan begitu. Baik Ibu, terima kasih atas alternatif yang telah Ibu berikan dan Ibu sampaikan, dan saya akan berusaha untuk menjalani alternatif itu Ibu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin adik Ano sampaikan kepada Ibu. Ibu persilakan. Mungkin untuk sementara waktu tidak ada begitu. Baiklah kalau begitu. Setelah saya mendengarkan cerita atau masalah yang dihadapi oleh adik Ano tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa di sini itu masalah yang dihadapi oleh adik Ano itu kesulitan dalam memilih jurusan atau memilih jurusan yang cocok atau sesuai dengan karir yang adik Ano minati. Kemudian di sini juga adik Ano tadi ada kendala dalam pelajaran matematika atau yang berkaitan dengan cakar-mencakar begitu ya. Tetapi di sini adik Ano memiliki niat yang luar biasa, di mana adik Ano itu berusaha untuk belajar untuk bisa lebih memahami lagi mata pelajaran yang berkaitan dengan angka-angka atau yang berkaitan dengan berhitung gitu. Jadi di sini kamu sangat memiliki persiapan yang matang untuk persiapan pemilihan jurusan yang sesuai dengan karir yang kamu minati, dan Ibu sangat mengapresiasi itu. Dan di sini juga adik Ano tadi memberikan alternatif solusi di mana mencari informasi berkaitan dengan jurusan yang cocok sesuai dengan karir yang diminati oleh adik Ano, dan beberapa tadi mungkin ada 4 tadi alternatif dari adik Ano dan 4 juga dari Ibu. Dan di sini Ibu harap adik Ano itu bisa menerapkan alternatif atau bisa melaksanakan alternatif yang sudah diberikan baik dari adik Ano sendiri tadi maupun dari Ibu. Dan Ibu harap adik Ano itu bisa menjalankan alternatif itu dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Saya merasa lega setelah menceritakan masalah saya kepada Ibu, dan masih juga Ibu sudah memberikan alternatif solusi untuk masalah saya. Saya akan berusaha sebisa saya untuk menjalankan alternatif baik dari Ibu maupun dari saya sendiri, Bu. Baik, kira-kira perasaan dari adik Ano setelah menceritakan masalahnya kepada Ibu, apakah perasaannya biasa-biasa saja sebelum menceritakan masalah kepada Ibu, atau memiliki perasaan yang berubah begitu setelah adik Ano menceritakan masalah kepada Ibu? Apakah sudah merasa lega atau bagaimana? Sudah baik Ibu, agak lega sedikit gitu. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu, di sini adik Ano sendiri yang bisa menyelesaikan masalah dari adik Ano sendiri. Jadi di sini itu Ibu bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi sebagai fasilitator untuk membantu adik Ano dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh adik Ano begitu. Selanjutnya adik Ano sendiri yang berperan aktif untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Ibu akan tetap memantau adik Ano apakah alternatif yang diberikan itu dijalankan dengan baik atau tidak. Baik Ibu, saya akan usahakan Ibu. Baiklah kalau begitu, karena waktu kita juga sudah mau habis, dan dari adik Ano juga
sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka Ibu menutupi kegiatan kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu kepada adik Ano, mungkin kapan kita akan melaksanakan konseling individual lagi? Kalau dari saya Bu, di hari dan jam yang sama di minggu depan Ibu. Baiklah kalau begitu, jika ada lagi yang mau diceritakan atau mungkin ada masalah yang kamu hadapi, kamu jangan sungkan-sungkan datang ke ruangan Ibu untuk menceritakan masalah yang kamu hadapi, dan tentu Ibu akan bersedia untuk memberikan solusi yang tepat jika Ibu bisa untuk terkait masalah yang kamu hadapi, begitu. Baik Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah menyediakan waktu untuk saya. Baik, sama-sama. Kalau begitu, sampai ketemu minggu depan dan selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Sama-sama.